Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan podcast ngalor ngidul bersama seorang teman sekaligus mentor bisnis. Yaitu adalah Mas Gigi yang kawan di sebelah saya ini. Ya, ini. Nama lengkapnya tuh? Ya, ini adalah Mas Gigi Eko Wahyu Prasetyo. Gigi Eko Wahyu Prasetyo. Ya. Dia adalah seorang pebisnis yang sudah cukup lama berkecimpung. Iya. Mungkin sudah dikatakan sudah senior ya Pak ya? Enggak juga Ya. sih. Oh ya. Jadi beliau ini adalah seorang karyawan, pekerjaan utamanya adalah seorang karyawan di sebuah perguruan tinggi negeri. Selain itu dia juga istilahnya menyambi ya. Jadi menyambi sebagai seorang pebisnis yang melalang buana. Bisa saja. Ya, baiklah. Langsung saja kita berdiskusi dengan beliau. Ya, Bapak Gigi. Mungkin bisa sedikit perkenalan. Mungkin bagaimana Bapak kok bisa terjun itu bagaimana? Apakah ada semacam riwayatnya? Apa mungkin bisa dijelaskan? Monggo silakan Bapak. Ya, ini saya sangat terima kasih sudah diundang di podcast ini. Saya sendiri nama Gigi Eko Wahyu Prasetyo. Saya berkecimpung di dunia bisnis mulai dari SMA. Iya, dari SMA saya mengawali bisnis di dagang. Dan juga setelah kuliah saya merambah ke dunia kos-kosan, manajemen, mantap, sound system dan lain-lainnya. Kalau saya sendiri sebagai owner MD Sound System dan Equipment, jadi saya memiliki beberapa alat-alat sound system seperti sound besar-besar untuk wedding, terus terop, lighting dan lain-lainnya. Dan juga saya sebagai owner stick geprek sambal bawang yang berada di Kota Malang. Ini numpang promo. Sungguh ini mantap. Pak ya. Dan juga mantap saya, sekali Anda. Memiliki beberapa kos-kosan dan rumah kontrakan sebagai guest house bagi mahasiswa yang ingin menginap ataupun stay di Kota Malang. Sangat luar biasa sekali profil singkat Anda dengan bisnis usaha yang mulai Anda geluti sejak SMA ya. Dan tentunya ini mungkin Bapak mengalami pasang surut ya. Dalam artian mungkin bisnisnya kadang lancar, kadang tidak. Apalagi Anda disambi dengan Anda punya pekerjaan utama seperti itu. Bagaimana mungkin Anda ini menjalaninya seperti itu agar bisa sama-sama istilahnya ini jalan seperti itu. Ya, sebenarnya kuncinya adalah time management. Jadi bagaimana kita bisa mengatur waktu atau mengatur sistematis pekerjaan kita yang kita prioritaskan dulu. Setelah itu kita bisa memikirkan bisnis setelah di waktu pulang kerja gitu. Karena sekarang saya masih bekerja di salah satu universitas, jadinya mungkin saya bisa berpikir untuk inovasi dan lain-lainnya setelah pulang kerja. Jadi saya habis kerja di universitas, kerja lagi malamnya, tapi kerjanya punya saya sendiri. Mantap sekali Anda ini, sungguh seorang yang tipikal pekerja keras kalau seperti itu ya. Mungkin saya bisa menyimpulkan seperti itu. Mungkin ada semacam hambatan apa Bapak ketika dalam menjalankan usaha itu, ya namanya usaha kan seperti itu ya Pak ya. Ada hambatan, ada mungkin ada kemudahan, ada kesulitan, ada peluang-peluang yang menghadapi Anda seperti itu. Iya. Bagaimana Bapak? Iya, dalam setiap berbisnis itu adalah memiliki resiko.
setiap usaha, Oke, bidang luar usaha itu biasa. memiliki resiko sendiri. Tapi bagaimana kita mengelola agar meminimalisir resiko tersebut, gitu. Nah, ini saya memiliki konsep dengan salah satunya adalah pengembangan penguatan dasar bisnis dengan model sistem autopilot. Ya. Luar biasa. Bagaimana itu, Pak? Jadi lingkarannya begini. Dalam melalui sebuah bisnis, kita harus memiliki beberapa modal. Paling tidak 4 modal yang agar semua itu berjalan secara maksimal. Yang pertama adalah fund atau uang. Yang kedua, kita harus memiliki modal sosial ataupun rekanan, kerjasama, pertemanan, persaudaraan, gitu. Terus yang ketiga adalah aset. Kita paling tidak harus juga memiliki sebuah aset yang bisa dikelolakan nantinya. Terus yang terakhir adalah keempat adalah spiritual. Kenapa ini dibilang spiritual masuk dalam konsep bisnis ini? Karena kan semua tidak jauh dari rahmat Tuhan. Iya. Karena rezeki, jodoh, mati itu ada di tangan Tuhan. Tapi bagaimana manusia tersebut dapat selalu berusaha dan berikhtiar agar manusia tersebut memiliki value yang lebih, dan juga Tuhan memberikan rahmatnya kepada manusia tersebut tidak sia-sia. Begitu, Pak. Luar biasa sekali Ya. Anda. Terus gini, dalam melakukan sebuah usaha itu harus ada fondasi. Lah, bagaimana kalau misalkan rumah fondasinya aja rapuh? Meskipun sebagus apapun konsepnya, tapi kalau fondasinya rapuh, percuma. That is fail. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Ada beberapa fondasi yang perlu teman-teman ini pikirkan dan kembangkan dan jalani. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan. Kenapa di pengelolaan keuangan ini penting di fondasi? Karena di pengelolaan keuangan kita bisa mengetahui laporan setiap bulan, kita mengetahui laba rugi, kita bisa menentukan kebijakan atau memberikan inovasi penetrasi kepada usaha yang kita miliki. Mantap sekali Anda. Luar biasa. Ya, karena di laporan keuangan kita bisa membaca semua seluruh kinerja suatu usaha atau perusahaan. Mantap. Terus yang kedua adalah pengelolaan administrasi. Kenapa pengelolaan administrasi ini penting? Karena dalam sebuah perusahaan itu perlu adanya tata kelola yang bagus agar usaha kita itu bernilai profesional. Nah, kalau kita profesional dalam melakukan usaha kita nggak usah cari pasar yang cari kita. Luar biasa. Gitu. Terus yang ketiga adalah pengelolaan infrastruktur. Tanpa infrastruktur perusahaan nggak bisa jalan, ya kan? Jadi memang harus kita perbaiki infrastrukturnya dulu sebelum kita start awal, gitu. Ataupun yang sudah mulai itu memang harus perlu penataan infrastrukturnya dulu, karena di sini akan memberikan nilai plus terhadap tingkat profesional kita dalam memiliki suatu usaha, gitu. Terus selanjutnya yang keempat, ini adalah pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM ini penting sekali, gitu. Karena kita tidak bekerja sendiri dalam suatu usaha atau di perusahaan, gitu. Kita kerjanya tim. Kalau kita kerja sendiri, wah itu memerlukan effort dan perjuangan super sekali lah pokoknya. Mantap sekali Anda. Intinya luar biasa. Dianalogikan bahwa yang sudah ada sekarang adalah kalau satu sapu korek aja kita kerjanya sangat susah. Tapi kalau bergabung, lidinya bergabung menjadi sapu korek, nah itu kan lebih ringan, lebih banyak yang tersapu, iya kan? Di perusahaan itu kita bisa meningkatkan omset, bisa meningkatkan SDM, bisa
meningkatkan memberikan inovasi itu tidak jauh dari SDM yang kita miliki atau karyawan atau rekan kerja yang kita miliki. Karena kan di dunia ini kan kita kan sebagai makhluk sosial ya. Jadi memang harus selalu membutuhkan orang lain untuk mewujudkan suatu visi dan misi. Luar biasa sekali Anda. Terus yang banyak sekali ya, nih Bapak. Ya, memang ada pondasinya, ada beberapa poin ya. Luar biasa sekali. Di pengelolaan marketing ya. Pengelolaan marketing itu perlu untuk mencapai target pasar. Iya kan? Misalkan kita sudah memiliki suatu usaha. Nah, bagaimana pengelolaan marketing ini bisa mengenalkan produk atau jasa yang kita miliki ke publik gitu dengan semudah-mudahnya sehingga publik dapat mengakses produk atau jasa kita ke misalkan situs web atau aplikasi tanpa dia harus datang. Jadi pelayanannya benar-benar ekstra. Mantap. Begitu. Dengan dibantu alat yang namanya digital marketing. Wah, mantap ini. Iya. Selain kita memangkas operasional pembiayaan, kita juga bisa memaksimalkan hasil atau omset yang akan kita tuju dengan bantuan digital marketing. Karena kita kan hidup di dunia milenial ya sekarang ya. Betul. Terus yang selanjutnya adalah pengelolaan produk dan jasa. Kenapa pengelolaan produk atau jasa ini sangat fundamental? Karena gini, misalkan suatu barang itu keluarnya, misalkan saya contohkan adalah keripik ya. Keripik kalau kita jual los-losan itu harganya mungkin masih di bawah ya. Nah, untuk meningkatkan harga perlu ada value atau nilai lebih dari barang tersebut. Ya, misalkan pengemasannya. Dalam segi kemasan, apakah ini kemasannya keterbaruan atau kemasannya memiliki nilai higienis yang tinggi atau kemasannya ini unik. Ya, kalau misalkan di jasa kita membagi pelayanan kepada publik. Misalkan kepada customer kita harus salam sapa gitu. Jadi memang diperlukan di pengelolaan produk atau jasa dalam suatu usaha. Memang penting itu untuk meningkatkan performa dari usaha luar biasa perusahaan sekali tersebut. Terus ada pengelolaan kerjasama dan trust. Nah, ini yang terakhir. Gimana kita bisa mengelola kerjasama dan trust atau kepercayaan kepada customer, kepada investor, ataupun kepada bank. Kalau kita kerjasama dengan investor, kita kan memerlukan penambahan modal. Nantinya memerlukan penambahan modal. Otomatis kita harus membutuhkan investor dong, atau enggak dari perbankan. Nah, mungkin kita langsung di sendiri secara secara pelan-pelan. Ya benar bisa pelan-pelan, tapi kita tidak bisa mencapai target seperti pesawat jet. Wah, mantap ini Bapak. Nah, dengan bantuannya adanya investor dan perbankan ini membantu kita dalam sisi permodalan. Bagaimana kita bisa membangun kerjasama dengan memberikan sistem, dengan memberikan benefit-benefitnya kepada investor. Karena investor kan taunya saya dapat berapa, ya kan? Mantap. Nah, bagaimana kita bisa menyusun pembangunannya, MOU dan kerjasamanya kepada investor. Dan juga nilai trust ini muncul karena
performa profesionalisme kita itu kita terapkan. Jadi dana yang masuk itu tidak boleh digunakan selain untuk pengembangan perusahaan atau dikonsumsi sendiri. Jadi memang full benar untuk pengelolaan usaha. Nah, dengan ada nilai profesionalisme dari usaha yang kita miliki, otomatis investor akan masuk dan percaya. Nah, bagaimana kita cara mengemasnya secara baik dan benar. Luar biasa sekali Anda, Bapak. Dengan konsep bisnis autopilot ya, Pak. Setahu saya autopilot itu ibaratnya sebuah pesawat itu disetir sendiri gitu, Pak ya. Iya. Nyetir sendiri secara otomatis gitu, Pak ya, dengan menggunakan mesin. Ini bisnis yang Anda kelola itu autopilot itu. Saya tadi sempat mau bertanya ini, Pak, tentang yang konsep pertama tadi fun uang ya, Pak ya. Iya. Padahal fun itu kan artinya senang, Pak. Fund. Halo. FUND. Oh, ya. Waduh, ini saya mungkin perlu banyak belajar dengan Bapak Gigih ini. Bagaimana kok pemahaman saya tadi saya kira fun loh, kok uang apa mestinya kan apa fun itu menyenangkan ya. Ternyata bukan. Iya. Baiklah, luar biasa. Kemudian bisnis apa yang sampai saat ini yang istilahnya yang Anda itu lebih fokus ke bisnis itu? Mungkin ada, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Kalau bisnis kos-kosan atau properti itu saya sudah berjalan lama, cukup lama. Mulai dari kuliah 2008 itu saya sudah berjalan. Dan 2011 saya sudah bisa membangun kos-kosan sendiri. Luar biasa. Berarti Terus lebih berfokus kepada bisnis ini ya, kos-kosan, perumahan mungkin ya, seperti itu ya. Iya. 2016 saya memulai bisnis sound system dan equipment. Nah, ini bisnisnya di bidang entertainment. Jadi selalu happy ya. Mantap sekali. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa ini langkah apa saja ya, Bapak, ini supaya menjalani bisnis ini dengan profesional dan sukses, Pak. Seperti itu. Oke nih. Ya. Iya, yang saya tekankan tadi, yang ada beberapa poin tadi. Yang penting kita bisa mengatur keuangan atau cash flow-nya sehingga kita bisa memproyeksi strategi bisnisnya. Gitu. Mau kita mengarah ke jalan A, jalan B, jalan C. Nah, itu kita mempunyai dasar dari laporan keuangan dan analisa pasar. Ya. Terus saya tadi ada beberapa kelupaan. Ini yang penting adalah legalitas. Legalitas itu memang diperlukan untuk pengembangan suatu usaha atau bisnis. Kenapa? Kalau kita masuk ke sebuah instansi atau sebuah kantor negara atau yang besar-besar lah, yang ingin memakai jasa kita, kan kita harus melampirkan paling tidak minimal kita punya CV, gitu. Badan usaha ya, Pak ya. Iya. Dengan adanya legalitas, ini bisa membantu negara dalam sektor pajak. Nah, ini simbiosis mutualisme lah. Keuntungan bagi kita seorang pengusaha itu bisa masuk ke dalam lingkup lebih luas. Nah, bagi negara itu mendapatkan pemasukan pajak setiap bulannya atau setiap kita mempunyai proyeknya. Berarti Anda sangat tertib sekali dalam masalah perpajakan ini, Pak ya. Iya. Oh, berarti sekalian saya sampean juga punya ini ya, CV ya, CV usaha ya. Iya. Luar biasa ya. Memang kalau dalam usaha itu memang harus punya badan usaha, jadi agar dalam perjalanannya nanti itu bisa lancar seperti itu, Pak ya. Iya. Seperti itu. Iya, baiklah.
sebuah nilai dari profesionalisme dalam mendirikan suatu usaha. Kemudian saya ingin bertanya lagi Bapak. Iya. Berapa mungkin karyawan Anda yang saat ini bekerja dengan sampean ataukah sifatnya pekerjaannya itu pas waktu kerjasama aja atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Jadi untuk kan ada beberapa sektor usaha yang saya miliki ya. Kalau yang di bidang kos-kosan saya cukup handle 1 orang aja. Kalau di sound system, equipment, entertainment itu ada 4. Yang pokoknya 4, yang 10 freelance gitu. Untuk mengolah usaha sound system. Terus untuk di stick geprek itu saya punya 2 orang aja. Luar biasa. Terus untuk yang usaha sistem digital, jadi saya punya usaha ini saling berkolaborasi. Iya, saya menciptakan sebuah lingkaran bisnis sendiri untuk pengembangannya. Kalau di dunia digital saya punya karyawan 5 orang. Luar biasa. Iya. Luar biasa sekali Anda. Saya ingin menyoroti yang bisnis makanan ini Pak. Lah itu bagaimana kiat-kiat Anda ya? Terkadang namanya bisnis makanan itu kan katakan hari ini tidak laku gitu Pak. Kalau dimakan besok kan mungkin ya Pak ya. Entah basi cepat basi lah, itu bagaimana strategi Anda itu supaya tidak terjadi seperti itu Pak. Nanti kan kalau basi kan Anda rugi seperti itu. Iya. Apakah ada teknik-teknik tersendiri? Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan pemasaran ini supaya strateginya ya supaya laku ya seperti itu. Mungkin beli 1 gratis 1 atau seperti apa gitu. Mungkin Anda promosi ke teman-teman, dikasih 1 dulu buat apa itu istilahnya test case ya, apa ya namanya ya itu ya. Jadi supaya tahu Anda ini punya bisnis seperti itu. Mungkin juga sekalian istilahnya kalau orang Jawa itu selamatan seperti itu. Mungkin apa ada teknik seperti itu enggak? Kalau menurut saya yang Bapak sampaikan itu adalah cara kuno. Iya. Kenapa saya sebut cara kuno? Ya kita memberikan door to door kan. Sekarang kita bergerak di dunia digital Pak. Jadi kita memanfaatkan media sosial yang ada sekarang. Kayak Facebook, Instagram, Twitter, WA. Itu kita maksimalkan. Bagaimana kita mengemas suatu produk tersebut agar membuat calon customer itu tertarik. Nah, kalau saya sendiri di dunia bidang makanan, stick geprek saya itu setiap hari Jumat itu saya kasih free ST setiap pembelian. Gitu. Dan sistem marketing saya kita memakai di Shopee, di Grab, terus di Facebook, di Instagram. Itu kita giat melakukan itu. Gitu. Untuk mengenalkan sih kalau kita berjualan itu kalau cara kuno caranya gini. Kalau misalkan caranya kuno gini, Pak saya punya makanan ini, tolong dicicipi enggak? Kalau iya, baik. cara kuno. Tapi kalau sekarang saya nggak usah langsung door to door. Saya cuma Pak saya punya usaha ini, sampaikan aja mau dia beli atau enggak. Luar biasa. Iya, kita cuek aja. Kalau kaitannya dengan yang tadi itu Pak, yang istilahnya kalau tidak laku kemudian bagaimana istilahnya kan nanti buah atau mungkin tidak ada seperti itu atau apa ini kemampuannya 1 hari itu bisa menghabiskan berapa, kita harus beli secukupnya gitu. Iya. Atau bagaimana? Ya kan kita kan menganalisa dulu pasarnya. Misalkan hari ini iya. kita bikin 10 stick ya kan. 10 stick tapi yang siap goreng gitu. Jadi begitu ada customer beli, ya kita goreng, kita olah. Iya. Paling tidak kalau misalkan udah mulai rame ya kan, kalau di daerah saya kan dekat sama kampus-kampus ya. Nah, kalau misalkan mahasiswa mulai masuk paling tidak kita start awal
buat 10 stick gitu yang siap, nanti tinggal manasin aja. Iya. Nah, kan kita udah tahu. Oke, Tapi oke, kalau oke. kalau pas lagi momennya pas sepi, ya kita barang mentah langsung kita proses gitu. Tapi kalau momennya pas mahasiswa masuk, paling tidak kita ready 5 sampai 10 stick, baru kita panasi, kita olah. Berarti siap saji seperti itu Pak ya. Yes, Jadi betul. langsung apa ini makanannya dikemas di dalam bentuk langsung dimasak seperti itu ya. Nanti Fast food ya. fresh food seperti itu ya. Yes. Oke, luar biasa sekali Anda Bapak. Ini berhubung waktunya sudah habis Bapak, maka dari itu kita akhiri podcast kita kali ini, dan tentunya semoga podcast kita kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu ataupun saudara-saudara di YouTube yang ingin mengembangkan usahanya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, saya punya Ya. suatu Monggo silakan. Mungkin slogan ada kalimat Iya. sepatah dua kata. Iya. Jangan pernah takut berusaha, karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita suatu usaha, dan bagaimana suatu kita berikhtiar, jangan pernah takut dan jangan pernah minder dalam menjalankan suatu bisnis. Terima kasih. Luar biasa Anda sekali. Salam podcast ngalor ngidul. Uhuy. Uhuy.